Jadi Kak, untuk bikin sausnya supaya creamy, kita akan tambahin krim 200 ml ya. Gak ada krim gua. Aduh, ganti pakai apa ya? Gua nggak terlalu suka masak sebenarnya. Kalau ada pilihan mesen di aplikasi sama masak sendiri, gua bakal selalu mesen. Cuman akhir-akhir ini gua ngerasa kayak diskon di beberapa aplikasi tuh udah dikit banget, dan gua nggak rela sih bayar 35.000 tambah ongkir buat makan ayam geprek doang. Jadi ya gua terpaksa harus mulai masak sendiri. Dan gua kayak kebanyakan cowok mungkin ya, itu tuh nggak jago masak sama sekali. Kayak gua ngerti cara masak mie instan, bikin telur dadar, telur ceplok kalau misalnya lagi lapar. Tapi kalau seandainya lu ngasih gua alat dan bahan-bahannya, terus lu nyuruh gua buat bikin kue, mungkin yang keluar dari oven tuh batu bara bukan makanan. Gua bingung pakai banget loh, kenapa masak tuh nggak pernah diajarin di sekolah gitu. Dan iya, gua tahu ada jurusan tata boga, sekolah chef, tapi kenapa gua harus ngambil sekolah khusus gitu baru diajarin? Kayak belajar cara nyetir pesawat tempur tuh, itu tuh baru jenis pengetahuan yang lu harus pelajarin di sekolah khusus gitu. Gak semua orang harus tahu. Kalau gua di SMK multimedia, terus hari Senin tiba-tiba ada orang dari TNI di lapangan. Oke deh, hari ini Om akan ngajarin kalian cara nyetir ini F16. Gua nggak bakal marah sih, cuman ya bingung aja gitu ya, bingung banget. Tapi gua nggak mau bang kalau di sekolah diajarin masak, kan masak mah kerjaan cewek. Gua jujur agak risih sih ya sama orang yang logikanya kayak gini. Kayak gua nggak usah masak gitu gara-gara gua cowok. Gua nggak tahu ya orang lain kayak gini atau enggak. Cuman gua sebagai cowok masih butuh makan guys. Belum jago berfotosintesis sih gua. Jadi ya karena nggak diajarin di sekolah dan gua udah bosen sih ya makan mie instan tiap hari, gua belajar masak sendiri dari internet. Dan jujur ya, dibandingin tutorial lain, menurut gua tuh tutorial masak termasuk yang paling ribet buat diikutin. Kalau gua nonton tutorial cara masak ayam, tutorialnya tuh kayak oke, jadi habis 5 menit jangan lupa dibalik ya ayamnya. Sedangkan gua ngeliat ayam gua yang baru gua masak 5 menit itu tuh udah berubah jadi Pertamax gitu. Jadi ya yang ngajarin gua masak selama ini kayak 30% doang dari internet, dan 70%-nya lagi itu tuh emak gua yang ngajarin. Dan emak gua tuh jago banget masak. Kalian tuh mungkin mikir orang paling jago masak di dunia tuh Gordon Ramsay atau mungkin Jamie Oliver. Tapi gue mau bilang dulu nih, setelah ratusan penelitian dan riset ilmiah, sudah terbukti secara saintifik kalau orang yang paling jago masak di bumi semesta ini itu tuh emak gue. Kalau misalkan kalian pikir gue salah, kalian yang salah. Gue nggak bisa salah. Cuman sayangnya kan gue kan bangun dan kerja tuh malam ya. Jadi ya emak gue tuh nggak bisa sering-sering banget ngajarin gue masak. Tapi sekalinya emak gue bisa ngajarin, emak gue tuh tipe orang yang lebih suka ngajarin pakai pengalaman. Kalau dia ngelihat gue masak terus gue pakai garamnya terlalu banyak, emak gue tuh bukan tipe yang langsung ngasih tahu, kebanyakan itu garamnya. Dia tuh lebih kayak, coba aja dulu, ntar lihat aja rasanya kayak gimana. Dan enaknya lu masak sendiri tuh ya, makanannya tuh bisa lu modif sesuka hati. Bapak gua kan punya toko sembako ya, karena tokonya pas di samping rumah gua. Tiap malam kalau misalnya gua pengen masak, gua tuh bisa sedikit browsing lah ya. Dan gua tuh sering banget kayak nyomot bawang, telur, atau enggak snack bon cabe gitu dari warung bapak gua. Soalnya gue tuh suka banget makan pedas. Dan kalau lu kayak gue tuh ya, makanan tuh kalau nggak pedas itu bukan makanan. Kabarista espressonya ya 1. Apaan nih? Kok gak pedes? Tambahin bon cabe. Jadi ya karena kalau gue mesen makanan tuh meskipun gue udah minta pedes tuh gak pedes-pedes amat ya, gue biasanya pakai bon cabe buat nambahin pedesnya sendiri kalau misalnya gue masak. Gue tuh sampai bilang gitu sama bokap gue kalau sisain bon cabenya serenceng buat gue, jangan dijual semua. Tapi kayaknya bokap gue lupa gue bilang kayak gitu dan kejual semua bon cabenya. Jadi ya gue mau gak mau harus belikan di minimarket gitu. Hal yang selama ini gue tinggal ambil gratis. Maksud gue minta baik-baik sama bapak gue rela bayar sekarang. Soalnya seperti kenalan temen gue yang ada di lembaga permasyarakatan pernah bilang, dulu gue coba dikit-dikit, sekarang gue kecanduan. Yang mana bikin gue kaget banget, karena sekitar sebulan yang lalu gue dikasih kesempatan sama Bon Cabe buat nyobain produk baru mereka, Bon Cabe kulit pangsit level 10. Dan kayak kenalan temen gue yang ada di lapas tadi, ketika ditawarin nyoba barang sama orang, gue pun jawab, kenapa tidak? Mereka kirim ke gue tuh banyak banget ya. Dan habis cobain sendiri, gue bisa bilang ini tuh enak sih. Rasanya mantep ya, teksturnya garing. Dan buat produk Bon Cabe, pedas itu pas banget gitu.
Gue pribadi tuh suka banget ya sama kulit pangsit. Mak gue tuh dari dulu kalau misalnya bikin pangsit tuh ada sisa kulitnya tuh ya digoreng aja gitu sama dia. Jadi ya gue makan buat nyemil aja gitu. Dan bon cabe kulit pangsit ini tuh kayak versi lebih enaknya aja gitu dari yang biasanya gue makan. Lengkap sama rasa khas bon cabenya. Terus selain jadi makanan snack yang enak dikemasin bareng temen, dari pengalaman gue, bon cabe kulit pangsit ini tuh juga cocok banget buat jadi pelengkap makanan. Biasanya malam gue masak mie goreng atau enggak ya nasi goreng gitu, itu tuh gue tambahin aja pakai bon cabe kulit pangsit ini. Loh, emangnya lu bisa masak nasi goreng, Bang? Jeh, lu meragukan gua. A few moments later. Jadi ini guys, kayak yang gue bilang tadi, buat nge-snack ambil beraktivitas juga enak gitu. Gue tuh kayak dikirimin lumayan banyak ya sama mereka. Dan jadi ya minggu-minggu terakhir ini malam-malam pas gue lagi ngedit, lagi main game bareng temen atau enggak ya lagi nangis di kasur, gue tuh kayak nyemilin nih kulit pangsit aja gitu. Jadi ya kalau kalian mau nyoba sendiri, kalian bisa pakai link di deskripsi atau pin komen buat nyobain langsung bon cabai kulit pangsit ini. Atau kalian bisa cek di toko online, minimarket atau supermarket di dekat kalian. Dan ya terima kasih ya buat bon cabai yang udah sponsorin dan ngasih makan gua buat ngedit video ini. Kita balik ke videonya. Tapi emak gua tuh juga cuma ngajarin gua hal yang dasar-dasarnya aja gitu. Kayak jangan taruh es batu ke minyak panas. Kalau buat resep-resep, gue tetap ngeliatnya dari internet. Dan ada satu resep yang gue penasaran banget jujur. Namanya sop miso. Gue pertama kali nyobain miso tuh pas lagi ke mall ya. Abis selesai nonton film dari bioskop, gue diajakin teman gue makan di tempat Jepangan gitu. Gue gue yakin lah lu tahu nama tempatnya apa. Dan pas di sana, gue tuh direkomendasiin sama teman gue buat nyobain sop miso. Dan ini tuh enak banget. Rasanya tuh bukan kayak sop kaldu yang biasa gue makan gitu. Gue bingung ya deskripsinya kayak gimana. Rasanya tuh kayak gak seasin sop kaldu biasa, terus kayak ada rasa kaldu, cuman gue yakin ini bukan kaldu ayam atau kaldu sapi gitu. Pokoknya enak lah. Gue sampai beli lagi gitu sampai saking enaknya. Jadi ya bulan-bulan kemarin gue cari sendiri di internet gimana cara masaknya. Dan ternyata sop miso itu sop dari Jepang yang kayak ada dua komponen gitu. Yang pertama itu miso paste, dan ini tuh kayak hasil dari kacang kedelai yang difermentasin sama dashi, kaldu ikan. Gue beli bahan-bahannya dari internet dan gue coba bikin sendiri. Tapi pas pertama kali gue bikin sendiri tuh ya, mungkin gue kayak kebanyakan kasih dashinya. Jadi kayak bau dan rasanya tuh kayak amis banget gitu. Terus gue juga kayak ngaduk miso paste-nya kayak kurang rata. Soalnya gue kayak masih ngerasa kayak ada gundelan-gundelan gitu. Dan aduh ya rasanya kayak nggak enak lah ya. Emak gue ngelihat gue bikin sop misonya, dan setelah dia nyobain sop miso yang gue bikin, jadi ya emak gue nyoba bikin sendiri pakai bahan yang tadi gue beli. Dan gue nggak tahu gimana. Ini balik lagi ke emak gue, orang paling jago masak. Emak gue yang selama ini masak masakan Indonesia doang, ngelihat gue nyoba bikin sop dari Jepang ini, dia nyoba bikin sendiri langsung berhasil. Dan pas gue cobain tuh rasanya udah mirip lah sama rasa sop miso yang gue beli di mall waktu itu. Terus emak gue juga ngidein gitu. Ini kan baru sopnya doang ya. Dia bilang ini tuh kayaknya pakai tahu, bakso sama jamur yang panjang warna putih tuh bakal enak gitu. Terus pas kita coba ya bener gitu ya, enak. Tahu sama jamur tuh kayak bener-bener masuk gitu sama sopnya. Gua kurang suka baksonya sih. Jadi ya gue coba masak gitu kan tiap malam kalau misalkan gue lagi lapar. Itu tuh gue bikin sop miso pakai tahu, jamur, sama gue tambahin rumput laut biasanya. Kadang-kadang gue tambahin mie rebus juga kalau misalkan gue lagi bener-bener lapar banget. Cuman ya biar gak bosen, tiap bahan masak gue habis, gue kayak nyari resep baru gitu di internet buat gue coba. Soalnya ya itu 2 tahun gue makan mie instan, selain usus gue bentuknya udah kayak level Zuma, lidah gue juga udah gampang bosen sekarang. Dan setelah gue nyobain beberapa resep ya, gue tuh kayak jadi sadar gitu. Kalau kita ibaratin kayak main game ya, tiap resep tuh kayak ada difficulty atau tingkat kesulitannya sendiri gitu. Gue yang baru belajar masak mungkin bisa aja gitu bikin resep yang level kesulitannya gampang, kayak sop miso tadi, atau telur dadar, telur ceplok, atau enggak mie instan itu kayak level beginner banget gitu ya. Tapi ada beberapa resep yang menurut gue levelnya tuh kayak tinggi banget, yang bukan cuman kayak butuh bahan atau alat khusus yang susah dapetin ya, tapi juga butuh teknik yang kalau misalkan lu baru belajar masak kayak gue gitu ya, itu kayak gak bakal ngerti gitu. Mungkin contoh dari resep yang gue tahu tuh ya, tapi ya gue nggak bisa masak, itu tuh kayak creme brulee, terus kayak beef Wellington, atau enggak ya apapun itulah yang pakai oven. Makanya gue di video ini gak nyebutin masakan dari Indonesia, itu tuh karena itu guys, gue gak bisa masaknya. Kalau kalian tahu masakan Indonesia yang gampang, kasih tahu gue dah, kasih tahu gue. Tapi contohnya dari makanan yang gue suka ya, kalian tahu gak sih guys, seberapa susahnya masak rendang? Kentang goreng yang asalnya dari Belgia, itu kentang dipotong, digoreng. Rendang itu gue nggak
tahu sih ya gimana cara masak rendang. Tapi coba lu lihat nih, jumlah bahannya aja tuh udah hampir sebanyak ekspektasi orang tua gitu. Gak kebayang sih gua masaknya gimana. Kayaknya yang nyiptain resep tuh terlalu jago masak ya. Mungkin orang Indonesia zaman dulu tuh pas masih di rahim, 3 bulan pertama pembentukan otak dan organ, 3 bulan kemudian pembentukan tangan dan kaki, 3 bulan terakhir les masak sama Uncle Roger. Hampir tiap minggu kan gue ganti resep gitu ya. Gue tiap kali ganti, gue pengen nyobain resep yang sedikit di atas level skill gue, supaya skill masak gue juga naik gitu ya. Kayak sekitar sebulan yang lalu, gue nyobain bikin satu resep yang sebenarnya gue udah sering makan, cuman ya selama ini yang masakin emak gue. Namanya sop jagung. Kalau kalian nggak tahu, ini tuh biasanya sop kaldu ayam yang pakai telur dituang halus sama ya jagung juga ya pastinya. Kalau misalkan emak gue bikin kayak gini tuh rasanya enak banget. Sampai sekarang tuh gue juga masih suka ya kalau misalnya emak gue bikin tuh selalu gue yang ngabisin gitu. Terus gue juga ada sedikit nostalgia nih sama nih resep. Gue ingat dulu pas gue sekolah, pas gue SD SMP, kalau misalnya gue lagi sakit, lagi panas gitu, terus kayak nggak bisa masuk sekolah hari itu, gue tuh kayak di rumah kan, gue tiduran di atas sofa di ruang tamu, gue pakai selimut atau enggak sarung gitu. Terus ada es di kepala gue buat kompres biasanya. Dan emak gue tuh selalu masakin sop jagung anget buat gue. Terus buat minumannya dia bikinin gue jus jambu biasanya. Dan gue tuh kayak makan sambil nonton Transformers gitu kan di TV. Soalnya seinget gue tuh kayak dulu Transformers adanya jam segitu. Biasanya ya gue nggak bisa nonton karena harus ke sekolah kan. Jadi ya karena itu sih gue kayak kangen banget sama nih resep. Gue coba bikin pakai kaldu ayam, telur, jagung, terus kayak buat kentalin sopnya gue tambahin sagu gitu ya. Dan rasanya tuh udah mayan sih jujur ya. Gak seenak yang emak gue bikin pastinya, tapi ya bisa dimakan lah. Dan ini juga sih salah satu alasan gue mungkin gak bakal bisa jadi vegan gitu ya. Gue tuh kayak terlalu suka aja gitu sama daging, telur, susu gitu. Gue gak harus makan bahkan. Sebenarnya alasan gue pengen bikin video ini itu karena gue kemarin kayak gue suka aja ngeliatin video orang masak gitu. Ada satu channel dari luar negeri, gue lupa namanya apa. Cuman mereka tuh kayak satu keluarga yang punya peternakan crawfish. Gue nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa nih. Gue cari di Google Translate dan ini tuh artinya malah mundur. Kayak gue yakin aja kita nggak masak mundur satu panci. Pokoknya ini tuh kayak lobster air tawar gitulah. Jadi ini satu keluarga dari Louisiana, Amerika Serikat. Dia tuh kayak punya peternakan lobster dan mereka tuh kayak ngejual lobster mereka online kan. Jadi channel YouTube-nya itu tuh dipakai sama mereka buat ngepromosin lobster mereka. Salah satu video promosinya tuh mereka bikin yang namanya crawfish boil, yang kayak sop lobster gitulah. Dan di videonya gue ngeliat mereka tuh kayak pakai lobsternya tuh banyak banget. Kayak satu sawah tuh ditaruh di satu panci, tau gak sama mereka. Mungkin kalau di Amerika koruptor yang alergi udang tuh hukuman matinya gini kali ya. Jadi ya itu lobster satu keranjang tuh dimasukin ke panci gede banget gitu ya sama mereka. Terus kayak sopnya tuh dibumbuin pakai bumbu khusus. Gua nggak tahu ini bumbu apa, mungkin kayak bon cabe 12 kilo gitu ya. Terus mereka pakai bawang, jagung, jamur, jus lemon, kentang, sosis. Rasanya tuh kayak nih orang baru ngebegal tukang sayur lewat, tau gak. Tapi habis selesai dimasak, gue ngelihat hasilnya tuh kayak enak banget gitu. Padahal gue tuh kayak nggak suka kepiting, seafood, itu gue kayak nggak suka sama sekali. Tapi kayak menarik aja gitu buat gue. Gue ngelihat orang dari negara lain bikin makanan dari budaya mereka, dan meskipun gue yakin sih ya gue nggak bakal suka makanannya, tapi gue seneng aja gitu ngeliatin orang kayak antusias banget sama makanan yang mereka masak gitu. Makanya gue sebenarnya sedikit ngelihat makanan tuh, apalagi ya makanan yang lu masak sendiri ya, itu tuh sebenarnya jauh lebih dari cuman barang yang bisa lu makan doang. Kayak iyalah itu fungsi utamanya tuh buat dimakan supaya lu kenyang nggak lapar ya, itu udah pastilah. Cuman kayak nostalgia gue tadi, atau bahkan ngeliat orang masak makanan dari budaya mereka, meskipun ya gue nggak doyan sama jenis makanan kayak gitu, makanan ini tuh jadi kayak ekspresi aja gitu, lebih kayak proyek SBK daripada IPA. Dan ya itu aja mau ngomongin, bye bye. Dan ya udah itu videonya, kita nggak Q&A dulu, cuman gue mau ngomong sebentar. Jadi ya mohon maaf banget, ini video tuh delaynya panjang banget ya. Ini gue ngomong nggak pakai skrip, jadi ya udahlah, gue abis selesai ngedit gue langsung ngomong aja gitu buat ngasih kabar. Kemarin emak gue ada penyakit dan ini berhubungan sama diabetesnya, kakinya tuh sakit banget. Jadi gue harus nemenin dia ke rumah sakit, dan gue mesti ngurusin kayak ininya rumah sakit segala macam. Terus kemarin dia juga ada pusing mungkin karena obat diabetesnya atau apa, gue kurang tahu ya. Cuman kayak dia berdiri agak lama tuh gampang loyo gitu ini ya, kayak kalau misalnya berdiri kelamaan takut pingsan. Jadi gue agak sedikit ini juga sih, kayak gue kemarin bikin video tuh kayak kurang bisa fokus aja gitu. Cuman ya
sekarang udah mendingan, udah jauh lebih mending. Gue berharap nanti video depan gak ada masalah kayak gini lagi. Dan video yang ini tuh bukan cuma masalah itu doang. Video ini tuh juga ada masalah di produksi video itu, gue juga ada. Dan gue berharap video depan tuh kayak jauh lebih lancar aja lah. Jadi ya gue yakin video depan gue upload bakal jauh lebih cepat. Sekali lagi gue mau minta maaf banget ya, video yang ini tuh lama banget ininya, ngeditnya, bikinnya segala macem. Next video gue janjiin bakal lebih cepat. Dan ya hari Minggu tanggal 10 gue bakal live stream Honkai Star Rail di channel gaming gue. Datang kalau misalnya pengen datang. Makasih banget yang udah nonton ya. Jadi itu mau gue bye bye.